Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Program ini adalah program yang bisa dikatakan baru pertama kali, yang berbicara mengenai program menjawab rupa-rupa angin pengajaran masa kini. Dengan kita melihat kembali kepada ajaran mula-mula atau ajaran Rasul, yang tentunya ajaran ini sudah diuji berabad-abad, dan ajaran yang terus konsisten dari gereja mula-mula sampai saat ini. Nah, topik kita dalam diskusi kali ini adalah berbicara mengenai telaah kritis paham atau ajaran tentang you must be perfect. Ada salah satu paham yang muncul beberapa tahun yang lalu dan terus update hingga hari ini mengenai you must be perfect. Nah, untuk itu sebelum kita memulai, kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan untuk diskusi kami di pagi hari ini mengenai menjawab seputar rupa-rupa angin pengajaran. Dan tentunya kebenaran ini memerdekakan kami semua di dalam hidup kami dan ajaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Iya, pemahaman mengenai you must be perfect ini muncul belakangan ini, bahkan terus sampai hari ini. Nah, paham atau ajaran ini, saudara-saudara, berangkat dari Matius pasal yang kelima ayat 48. Saya akan bacakan. Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Kalimat ini, pernyataan ini dicuplik sebagian tanpa melihat konteks. Apa yang dimaksud dengan you must be perfect itu, sehingga menjadi sebuah ajaran yang berkembang hingga hari ini, sehingga menjadi ajaran yang cukup viral yang diikuti oleh banyak gereja di masa kini. Nah, itu sebabnya kenapa judul kita dalam menjawab rupa-rupa angin pengajaran adalah telaah kritis, yang walaupun di waktu yang singkat kita akan melihat telaah kritis yang menjadi sebuah pemikiran-pemikiran yang kita lihat hari ini. Nah, kalau saya berbicara atau mengkritisi paham ini, bukan mengkritisi orang atau oknum atau pribadi yang mencetuskan ajaran ini, tetapi saya lebih menekankan kepada pemikiran-pemikiran yang harus diluruskan berdasarkan ajaran rasuliah, berdasarkan ajaran dari gereja mula-mula, begitu. Karena Alkitab ini tidak boleh ditafsirkan sembarangan tanpa dua pagar, yaitu pengakuan iman dan tradisi rasul. Dua pagar inilah penjaga supaya Alkitab tidak ditafsirkan seenak hatinya, lalu menghasilkan teori-teori yang sebenarnya itu teori yang sudah merupakan bidat di masa lalu, tapi diulang lagi, yang disebut dengan teologi mena, atau pemikiran-pemikiran pribadi yang diajarkan, yang didoktrinalkan, sehingga mengakibatkan kesalahpahaman dan kegagalpahaman yang berulang-ulang.
Nah, dasar dari ajaran ini ialah bahwa setiap orang Kristen harus seperti Yesus. Sempurna dalam segala hal. Sempurna dalam tingkah laku, dalam moral. Tidak salah berbicara itu. Tetapi kita melihat bahwa kekristenan itu bukan semata-mata agama moral atau etika. Kalau kita menyamakan kekristenan dengan agama moral dan etika, maka tidak ada bedanya dengan agama-agama lain. Agama-agama lain yang ada di dunia ini. Tetapi kekristenan bukan sekedar moral etika, walaupun moral etika itu adalah buah keselamatan. Tetapi penekanan utama bukan di situ. Moral etika akan mengikuti karena itulah buah keselamatan di mana Kristus bekerja di dalam hati kita. Nah, berangkat dari Matius 5:48 ini, kamu harus sempurna. Apa yang dimaksud sempurna di situ? Apakah sama dengan agama lain? Nah, sebetulnya kalau kita melihat konteks bahwa Injil Matius 5 ialah bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit. Pasal 5 sampai pasal 7. Intinya adalah mengajak pendengar untuk memahami, mengerti, dan menghidupi kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang bukan secara politik, seperti pemahaman orang Yahudi kala itu, melainkan secara rohani di hati orang percaya. Itu sebabnya kenapa doanya Bapa kami yang di surga. Ini bukan pemerintahan secara politik, tetapi pemerintahan secara rohani di hati orang percaya. Dan hal yang perlu dipahami, diketahui ialah bahwa para pendengar kala itu bukan orang Kristen. Kristen belum ada waktu itu. Pendengar kala itu ialah orang Yahudi yang hidup dalam syariat hukum Taurat yang ketat. Dengan demikian kita memahami kenapa Tuhan Yesus mengatakan harus sempurna. Artinya bagaimana hidup kalian, orang-orang Farisi atau para pendengar orang Yahudi kala itu. Nah, maka Matius 5:48 itu kalau kita melihat di dalam bahasa Yunaninya, sebenarnya yang mengajarkan paham ini hanya terjebak di kata sempurna. Padahal kata sempurna, teleion, bentuk akusatif teleion. Teleios itu adalah kata sifat. Bukanlah merupakan pokok. Itu kata sifat. Nah, belajar bahasa Yunani itu harus melihat konteks gramatikal, bentuk surat, bentuk kitab, dan kata keterangan itu pasti terikat dengan kata kerja. Kenapa kok hanya fokusnya di sempurna? Kenapa tidak melihat kata kerja utama, yaitu SST? SST yang bentuknya futur medial indikatif. Ya, dan estin. SST dan estin. Di awal kalimat dan di akhir kalimat itu ada kata SST dan estin. Itu kata kerjanya. Kenapa nggak dilihat dari dua kata ini? Kenapa hanya sempurna yang diambil? Jadi kalau kita melihat, sebetulnya kata ini kalau diterjemahkan begini, jadi kamu akan disempurnakan seperti Bapa di surga yang sedang adalah sempurna. Jadi bicara sempurna itu disempurnakan. Bukan kekuatan manusia, kamu harus sempurna. Dalam ilmu psikologi, kata harus itu akan mengakibatkan orang itu memiliki sifat karakter posesif. Gitu. Ada kata-kata yang harus, ada kata-kata yang tidak perlu harus. Nah, itu melihat konteks. Gitu. Nah, di dalam Matius 5:48 juga demikian. Kamu harus sempurna, padahal sebetulnya dalam bahasa asli jadi kamu akan disempurnakan seperti Bapa di surga yang sedang adalah sempurna. Jadi disempurnakan. Tidak ada orang sempurna sekarang. Jadi paham you must be perfect seolah-olah mengajak orang-orang harus sempurna. Sempurna yang dari kekuatan pribadi. Padahal di dalam proses keselamatan itu ada 3 tahap.
telah diselamatkan, sedang diselamatkan, akan diselamatkan. Itu sebabnya kenapa Paulus berlari-lari. Kenapa? Karena proses. Bukan harus sempurna. Yang ada sedang menuju pada kesempurnaan. Sedang dibawa oleh pimpinan Roh Kudus menuju ke sana. Itu yang benar. Makanya kalimatnya disempurnakan. Pasif, medial. Medial itu bentuknya kalau kita lihat bisa aktif, bisa pasif. Tapi konteks disempurnakan. Nah, kata disempurnakan ini, nah itu artinya utuh, lengkap, tidak kurang satu apapun. Nah, utuh, lengkap, tidak kurang satu apapun itu kalau kita lihat hanya di dalam Yesus saja. Makanya melihat konteks pasal 5 ayat 17 dikatakan bahwa aku datang bukan untuk meniadakan tapi melengkapi Taurat. Apa? Penebusan. Hukum seremonial itu yang dilengkapi. Dengan hukum seremonial yang dilengkapi Kristus, maka kita disempurnakan. Itu maksudnya. Maka kalau kita lihat konteksnya lagi ayat 20, jikalau hidup keagamaan nggak lebih benar, nah itu seringkali juga dipakai. Meleset artinya, padahal hidup keagamaan artinya apa? Kemurnian hidup, tidak munafik. Itu konteks buat orang Yahudi. Kenapa? Karena orang Yahudi sering munafik, memiliki hukum, merasa sempurna, padahal sebetulnya nol. Munafik. Dan sebenarnya kalau kalian orang Yahudi mau disempurnakan seperti Bapa, maka ikutilah saya. Percayalah pada saya, kata Tuhan Yesus. Karena saya datang melengkapi semua hukum-hukum, termasuk hukum seremoni itu. Hukum korban, karena nggak ada seorang pun yang bisa taat melakukan hukum Taurat kecuali Yesus. Ketika kita melihat ketaatan Yesus, maka kita dimampukan taat. Ketika kita melihat ketaatan Yesus, maka kita disempurnakan. Itu yang benar. Proses sedang adalah, bukan harus. Ya. Sehingga kalau kita melihat refleksi teologisnya, manusia itu dijadikan dalam gambar Allah. Maka hidup manusia itu sebenarnya cermin Allah. Walaupun bukan pengertian esensi Allah. Karena Allah dan manusia itu berbeda, tetapi dalam takaran sebagai ciptaan. Ya, namun pola dasarnya Allah adalah kasih. Dan manusia dijadikan Allah di dalam kasih. Demikian pula kehidupan kita adalah kehidupan kasih sebagaimana Bapa mengasihi anak. Dan Roh di dalam dirinya yang adalah Tritunggal. Jadi itulah disempurnakan apa? Kasih. Karena orang Yahudi kala itu mau punya hukum, hebat, merasa diri sempurna, tapi tidak memiliki inti dari hukum. Korban itu intinya kasih Allah. Yang mau berkorban buat kita. Sehingga mengikut Kristus nggak stres, tidak tertuduh, tidak terintimidasi. Oh, kenapa saya nggak sempurna? Enggak. Karena proses kesempurnaan itu Dia yang bekerja dalam kita. Bagian kita cuma menerima, percaya, dan taat. Lakukan saja. Sehingga kita mendapatkan ketenangan batin. Bahwa dalam proses kehidupan yang kita lalui, jatuh bangun itu, asal kita berpegang teguh padanya, kata Rasul Paulus dalam 1 Korintus, maka kita akan terus dituntun menuju pada kesempurnaan, disempurnakan. Karena kalau mencari kesempurnaan di dunia tidak ada yang sempurna. Mau pendeta bagaimanapun hebatnya, tidak ada yang sempurna. Jadi jangan merasa sok suci, sok bersih, tanpa memohon belas kasihan Tuhan saja. Nanti akhirnya kalau sok suci, sok bersih, tanpa mengingat karya sempurna Kristus, kita menjadi orang Farisi yang menunjuk-nunjuk orang dengan jari, tapi tidak melihat bahwa dirinya lebih bobrok daripada orang itu. Itulah pesan Basilius Agung. Jika engkau melihat saudaramu yang berbuat dosa, jangan engkau terjebak dalam penghakiman, tapi doakan dan tolong dia. Atau jangan-jangan kamu yang lebih bobrok daripada dia. Nah, itu sebabnya kalau kita melihat paham-paham yang muncul yang berkaitan dengan mengajarkan you must be perfect, sebenarnya itu paham yang sudah mengarah kepada gnostik Yunani. Ya, yang saya sebut hyper obedience. Apa-apa taat saja tanpa akal, tanpa hati, tanpa rasa. Jadinya fanatik dan radikal. Ingat,
Fanatik itu pasangan sejati dari munafik. Semakin fanatik orang, kecenderungan akan semakin munafik. Seperti orang Farisi, semakin fanatik, semakin munafik. Makanya Yesus bilang apa? Hendaklah kamu disempurnakan, sama seperti Bapa yang sedang adalah sempurna. Karena kalau tidak demikian, kamu munafik, merasa diri lebih dari yang lain. Kalau kita lihat sekarang, merasa gerejanya lebih suci, lebih benar dari yang lain. Tidak mau bergandengan tangan menolong satu dengan yang lainnya. Nah, biarlah refleksi ini kiranya menjadi berkat. Kenapa saya pakai kiranya? Karena nggak semua orang mau terima. Terus barunya saya bilang kiranya menjadi berkat buat para pendengar dan para pemirsa yang melihat siaran ini. Kita ketemu lagi di dalam program Menjawab Rupa-Rupa Angin Pengajaran masa kini dalam program-program berikutnya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Roh Kudus yang menolong setiap kami, untuk kami terus memahami pengajaran yang benar, sehingga itu membawa pola ibadah kami benar dan praktik hidup kami benar. Melalui pimpinan Roh Kudus-Mu, Engkau berkarya, bekerja dalam kami. Amin. Ingatlah selalu bahwa Kristus Yesus menjadi fokus dalam hidup kita, karena Dialah Yesus Kristus Tuhan kita yang mencintaimu tanpa syarat, mengasihimu tanpa batas, dan memberkatimu tanpa sebab. Tuhan memberkati. Shalom.